Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal kafa amma ba'd. Alhamdulillah bertemu di acara pengajian di bulan Ramadan, dan kita ngaji kali ini kitab Dhau'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah. Ini adalah salah satu karya dari Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari yang fokus dalam pembahasan tentang pernikahan. Kalau kita melihat kitab ini yang melatar belakangi adalah kegalauan Hadratus Syekh atas banyaknya para jomblo-jomblo yang ingin menikah tapi tidak memahami ilmu tentang pernikahan. Dan setelah dianalisis oleh Hadratus Syekh bahwasanya kenapa para jombloan dan jomblowati gitu ya, para jomblo-jomblo ini mereka tidak mendapatkan ilmu tentang pernikahan sebagai bekal mereka untuk menikah gitu. Di Muqaddimah dikatakan oleh Hadratus Syekh, di antara sebabnya adalah karena pembahasan pernikahan ini biasanya masuk dalam kajian kitab-kitab besar di kajian fikih ya. Dan yang kedua, sudah di kitab-kitab yang agak tebal, kemudian letaknya di tengah-tengah gitu ya. Karena kalau kita melihat fikih gitu ya, fikih itu bisa digambar ada 4 poin besar ya. Kemudian ini mengalami diskusi-diskusi lagi, ada yang 4, ada yang 6 dan seterusnya. Kita ambil yang 4 poin besar di fikih itu. Yang pertama adalah fiqhul ibadah, yaitu fikih yang stressingnya, yang fokusnya pada pembahasan hubungan seorang hamba vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji gitu ya. Maka banyak fikih yang kemudian di awal membahas air, bahas toharoh ya, karena untuk muqaddimah menuju sholat. Ini fiqhul ibadah. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah tentang al-mu'amalah. Al-mu'amalah ini pada hubungan yang bersifat horizontal, hubungan dengan sesama manusia gitu. Dan hal ini melingkupi jual beli, ijarah, sewa menyewa, gadai, ar-rahn, kemudian al-qardu, pinjam, dan seterusnya. Yang mana hubungannya sama manusia, dan baik ibadah maupun muamalah ini memang pada dasarnya adalah kebutuhan dari manusia, kebutuhan kita semua ini untuk memenuhi hal yang memang harus dipenuhi gitu ya. Ibadah itu kebutuhan hati ya, ketenangan hati. Bagaimana seorang hamba memang butuh kepada Allah Ta'ala, butuh untuk dekat kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah kemudian membuat jalan untuk memenuhi kebutuhan ini dengan ibadah-ibadah tadi. Maka tentulah ketenangan yang didapatkan bagi orang-orang yang sholat, bagi orang-orang yang puasa, yang zakat, yang haji. Ini memang kebutuhan, dan ketenangan ini adalah kebutuhan utama bagi diri kita ini. Ternyata di samping kebutuhan itu tidak hanya bersifat rohani, ada kebutuhan yang bersifat jasmani, yang diantaranya terpenuhi dengan tadi itu, dengan jual beli, dengan sewa menyewa, dengan pinjam, dengan gadai gitu ya. Katakan kita punya uang ini, nanti ini hari pertama berbuka, mau berbuka di mana, punya uang. Kita bisa, kalau di Jombang ada di Zam-Zam katakan, ada di Nikmat katakan, di depot-depot itu, atau di Tebireng kita punya sentra kuliner Tebireng gitu ya. Punya uang bisa beli. Tapi kalau tidak bisa beli gimana ini? Kalau tidak bisa beli, tidak punya uang, kita bisa hutang. Atau kita bisa pinjam teman. Kalau tidak bisa, wis kadung mangan, nggak ada duit, yatim bayar, maka kita gadekan. Digadekan entah BPKB-nya atau apanya. Itu namanya kebutuhan jasmani yang memang tercover dalam fikih yang namanya muamalah. Ini yang ibadah dengan muamalah. Yang ketiga ini adalah fiqhul munakahah. Kalau kuliah
Ambil jurusan katakan al-ahwal asy-syakhsiyah atau hukum Islam. Ini urusannya adalah urusan fikih keluarga. Dan ternyata memang nikah ini kebutuhan. Kebutuhan di antara kebutuhan jasmani kita, di antara kebutuhan ruhani kita baik biologis maupun non biologis gitu ya. Ada kebutuhan yaitu ingin bersama dengan lawan jenis, ingin bersama dengan orang yang kita cintai. Lah ini perlu diatur oleh agama dan diaturnya dalam fikih yang namanya munakahah, pernikahan. Lah konsentrasi Hadratus Syekh di kitab ini Dhaul Misbah ini adalah pada an-nikah, yaitu fikih munakahah itu. Ya memang di sini nanti tidak selengkap di kitab-kitab besar karena memang Hadratus Syekh membidiknya kitab ini biar familiar, mudah untuk didapatkan dan tidak canggung untuk mempelajarinya. Sehingga harapan tujuannya tadi itu adalah bagaimana para jomblo, baik yang laki-laki maupun perempuan, ini nanti ketika melangkah di pernikahan, dia sudah punya bekal keilmuan. Karena ya memang ilmu inilah yang mengantarkan kita kepada semua hal yang kita inginkan dan bisa berhasil dengan baik. Maka modal nikah itu ya seneng ya iyalah, katakan ya restu orang tua ya iyalah, tapi ada modal lain yaitu bagaimana penguasaan kita terhadap fikih pernikahan. Dan ini dikatakan Hadratus Syekh nanti sebagai hal yang wajib kita penuhi sebelum kita melangkah dalam pernikahan itu. Sebelum melangkah ke pelaminan, maka selesaikan dulu Dhaul Misbahnya gitu ya. Nah, yang terakhir ada fiqhul ibadah, ada fiqhul muamalah, ada fiqhul munakahah. Yang terakhir yang keempat ini adalah ini adalah semacam akibat jika kebutuhan itu tidak terlengkapi. Jika kebutuhan itu tidak tercukupi, maka ada namanya fiqhul jinayah, kriminal. Orang mau makan, tidak punya uang, hutang tidak dipercaya, mau digadaikan, tidak ada yang digadaikan. Akhirnya melakukan pencurian. Ketika melakukan pencurian, sang pemilik harta tidak rela melepaskan hartanya karena ketahuan, maka terjadi mungkin bahkan sampai ke pembunuhan. Hasrat jiwa karena sudah usia menikah, tidak menikah, calon ini ditolak, calon itu ditolak, akhirnya melakukan perzinahan. Ini juga kriminal. Maka inilah fikih. Jadi fikih itu sudah lengkap sekali dari mulai ibadah, muamalah, munakahah hingga pada jarimah, jinayah, ini sudah diatur oleh agama. Sehingga meninggalkan fikih dengan dalil apapun tidaklah dibenarkan. Meninggalkan syariat karena dengan dalil sudah mencapai titik tertinggi dari hakikat itu adalah kebohongan. Maka syariat ini adalah hal yang harus kita lakukan karena selama hidup ini kita terkungkung dalam taklif terhadap pelaksanaan syariat ini. Baik itu muqaddimah terhadap pengantar fikih ya, kalau kita ngaji di kampus ya, pengantar fikih. Sekarang kita baca Dhaul Misbah fi bayani ahkamin nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari wa jami' masyayikhina nafa'anallahu bihim wa bi ulumin fid dharain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fit dharaini. Amin ya rabbal alamin. Khutbatul kitabi, kita mulai dari awal. Khutbatul kitabi ay hadhihi khutbatul kitab. Ini adalah khutbah kitab Dhaul Misbah. Khutbatul kitabi utawi iki iku khutbah kitab Dhaul Misbah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ay abtadi'u bismillah. Kelawan nyebut asmane Allah, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha berbelas kasih, memiliki sifat rahmah.
ing dalem donya ini meliputi yang muslim, yang non muslim, yang mukmin, yang non mukmin, ini mendapatkan rahmah Allah atas nama Rahmannya, atas nama Zat yang penuh belas kasih yang menebarkan rahmahnya di dunia ini, Sehingga kalau kita melihat katakan Al-Adab Al-Mufrad karyanya Al-Imam Al-Bukhari, di sana dijelaskan rahmah Allah itu dijelaskan kalau dihitung 100 gitu ya. Kalau dihitung 100, yang satu rahmah ini diturunkan di dunia ini. Sehingga engkau melihat bagaimana binatang buas itu tidak tega menginjak anaknya, tidak tega memakan anaknya gitu. Engkau melihat bagaimana orang tua tidak tega untuk melihat anaknya menangis dan seterusnya. Engkau melihat bagaimana keharmonisan rumah tangga, keharmonisan satu keluarga, itu adalah semua atas rahmah Allah. Itu adalah rahmah Allah yang hanya satu yang disebar di dunia ini. Ini mencukupi, meliputi, mencakup semua makhluk Allah Ta'ala di dunia ini. Ar-Rahimi kang moho belas kasih ing dalem akhirat bloko, kata kiai itu ya. Bloko artinya rahim ini adalah perwujudan dari rahmah Allah yang edisi khusus nanti di akhirat, yaitu hanya bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang mukmin saja. Makanya keyakinan kita bahwasanya penghuni surga itu ya mesti mukmin, ya, mesti mukmin. Yang tidak mukmin, non mukmin, maka tidak masuk surga. Ini keyakinan kita. Dan di neraka itu juga nanti juga ada yang bersifat sementara, karena tetap barang siapa yang di dalam hatinya ada sekecil apapun keimanannya kepada Allah Ta'ala, inilah yang menghantarkan ia mendapatkan rahmah dan mengeluarkannya dari neraka dan kembali ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu utawi sekai jenisnya puji, segala puji iku lillahi kagungane Allah. Allah disifati Rabbil Alamin, kang mengatur, kang menguasai alam kabeh. Jadi Allah Ta'ala itu pengatur ya. Dan kita ini yang diatur gitu. Kalau guyonan dulu wong diatur kok malah pingin ngatur ya, jangan begitu. Kita ini hidup mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara aturan Allah Ta'ala itu ya kita ini berpegang teguh pada fikih ini, berpegang teguh kepada syariat ini. Dan mungkin kalau kita melihat pergerakan-pergerakan hari ini, terkadang orang mempertanyakan kredibilitas dari kitab-kitab fikih. Kitab-kitab fikih itu katanya ini apa ada dalilnya gitu. Ibarat kitab-kitab kuning, atau kita kenal dengan ya tadi ya kitab kuning, atau itu turos, atau itu kitab-kitab fikih itu apa ada dalilnya. Kita ini kan harus berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Maka dikatakan oleh Jawazut Taqlid, sebuah terjemahan Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim As'ari kepada sebuah risalah yang namanya Risalah fi Jawazit Taqlid, yang ditulis oleh Syekh Yusuf Ad-Dijwi gitu ya. Ada yang baca Ad-Dajawi, ada yang baca Dijwi. Ini satu daerah di Mesir sana yang nulis Syekh Yusuf ya. Syekh Yusuf ini kalau melihat sejarah ya kehidupannya semasalah muasir dengan Hadratus Syekh. Dikatakan di sana, dan saya kira ini poin penting di antara tulisan itu adalah wa ma kutubul furu'i illa syarhun lil kitabi was sunnah, katanya. Kitab-kitab furu, kitab-kitab fikih ya, biasanya kita ambil fikih. Kitab-kitab fikih itu semuanya adalah syarhun lil kitabi was sunnah. Itu semua adalah penjelasan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang bernuansa hukum, hadis-hadis yang bernuansa hukum. Sekalipun kalau kita lihat Fathul Qorib, kita lihat Fathul Mu'in, itu tidak ada dalil yang disebutkan, tidak ada ayat, tidak ada hadis yang disampaikan, tapi pasti dia berdalil, pasti. Karena tidak ada hukum yang tidak dilandasi oleh dalil, tidak ada. Cuma kebutuhan saat itu demi singkatnya kitab,
demi mudahnya dipelajari, maka sang muallif lantas hanya menyebutkan hasil ijtihad dari para ulama yang dibukukan di kitabnya tanpa menyebutkan dalilnya. Jadi salah betul kalau ada orang bilang, wong dalil kok Fathul Qorib, dalil kok Fathul Mu'in. Itu salah betul. Ya memang kalau kita ngaji usul fikih justru dalilnya orang awam ini adalah fatwal mufti. Ya apa yang dikatakan kiainya itu jadi dalil karena dia tidak memiliki keterbatasan, dia tidak memiliki kemampuan untuk memahami ayat hadis secara langsung gitu ya. Jadi aturan Allah Ta'ala ini ya diwujudkan dalam Al-Quran, dalam hadis yang kemudian oleh para ulama ijtihadi, difahami, lantas diajarkan dalam karya-karya mereka. Jadi kalau kita ngaji fikih itu maknanya yang ngaji ayat-ayat ahkam, ngaji sunnah-sunnah nabawiyah yang bernuansa ahkam. Kita ngaji kitab tauhid, Jauharut Tauhid, Aqidatul Awam, ya ini ngaji ayat-ayat Al-Quran, ngaji hadis-hadis Nabi yang bernuansa teologi. Kita ngaji tasawuf, ngaji Ihya katakan, atau Risalatul Mustarsyidin, atau ngaji Al-Hikam Ibni Athaillah As-Sakandari katakan. Yaitu berarti ngaji-ngaji terhadap ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang bernuansa tazkiyatun nufus, bernuansa tasawuf, begitu. Jadi jangan hanya karena tidak ada qala Allah Ta'ala lantas semua karya ulama kita tolak mentah-mentah, tidak begitu. Dan mengikuti para ulama ini adalah mengikuti aturan yang sudah digariskan oleh Allah Ta'ala Rabbil Alamin, yaitu mengatur semuanya. Dan agama ini ya memang mengatur semuanya. Lah ini pakai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana aturan Allah itu? Ya di Al-Qur'an, di As-Sunnah, kemudian di ijma', di qiyas gitu. Sehingga para usuliyun, para ahli usul fikih itu semuanya sepakat bahwasanya masadirut tasyri' ya 4 itu, Alkitab, Was-Sunnah, wal ijma', wal qiyas. Kemudian masih ada dalil-dalil yang diperselisihkan. Dan sementara hari ini kita didorong tinggalkan ijma, tinggalkan qiyas, tinggalkan kitab kuning, tinggalkan, hanya kembali pada Al-Quran dan hadis. Maka saya katakan mustahil kita kembali ke Al-Quran dan hadis dengan cara meninggalkan ijtihad para ulama. Bahkan di risalah itu dikatakan siapapun yang mendorong ke sana pasti ada misi, yaitu membelokkan orang lain untuk mengikuti dirinya sendiri gitu ya. Mengikuti dirinya sendiri. Kita harus kembali ke Al-Quran dan hadis. Kan kita sudah punya terjemahan. Nah ini tidak bisa mendudukkan terjemahan itu dengan ayat Al-Quran itu sendiri. Quran tetaplah Quran, terjemah bukanlah Al-Quran. Nah begitu. Terjemah itu adalah pemahaman dari penerjemah terhadap ayat Al-Quran. Penerjemahan hadis juga gitu. Pemahaman penerjemah terhadap hadis Hadratul Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tetap kekeh berpegang teguh pada apa yang digariskan oleh para ulama. Inilah yang menghantarkan kita menuju pada syariat yang benar, menuju pada cara beragama yang benar. Nah ini adalah Allah Ta'ala semua yang ngatur, Rabbil Alamin. Allah Ta'ala yang ngatur. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian tata surya, kemudian tata kelola semua ini adalah Allah yang mengatur. Kalau yang musta'in memaknai al-alamina ini hanya pada al-insu wal jin, yaitu hanya yang masuk dalam dunia taklif. Yang tertaklif ini hanya manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, nanti bisa dilanjutkan di kajian dengan yang musta'in gitu ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalatu utawi tambahi rahmah lan ta'zim. Jadi salawat itu intinya adalah permohonan atas rahmah dan ta'zim, memohon rahmah Allah dan memohon ta'zim, yaitu penghormatan, pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamu lan tambahi keselamatan iku ala sayyidil mursalin, muga tetep ing atase junjungan pira-pira utusan. Jadi kalau bicara rasul ini adalah makhluk Allah yang terhebat ya. Jadi rasul itu sekarang lawane. Lah ternyata rasul itu juga berlevel-level, dan Hadratul Muhammad,
Hadratul Rasul Muhammad ini adalah Rasul yang terhebat. Jadi kita ini alhamdulillah dipilihkan oleh Allah Ta'ala menjadi umatnya Rasul terhebat. Lamma da'allahu da'ina, apa itu di burdahnya Imam Busiri itu, lamma da'allahu da'ina, Allahumma sholli ala Muhammad, lupa ya. Jadi Al-Imam Busiri dalam satu baitnya itu, ketika Allah Ta'ala memanggil kita, menyeru kita untuk kepadanya, pada Allah Ta'ala dengan bi khairir rusuli kunna akramal umami gitu. Lamma da'allahu da'ina bi akramir rusli kunna akramal umami, ya gitu burdahnya ya. Lamma da'allahu da'ina bi akramir rusli kunna akramal umami. Ketika Allah Ta'ala menempatkan Rasul kita Muhammad sebagai akramur rusul, sebagai Rasul yang terhebat, maka kita ini menjadi akramul umami, kita ini menjadi umat yang terhebat, alhamdulillah gitu ya. Siapa Sayyidil Mursalin? Rupane Sayyidina, junjungan kita. Rupane siapa junjungan kita? Muhammadin, Hadratul Rasul Muhammad. Maka dari sini saja kita sebagai santrinya Hadratus Syekh, santri Tebuireng gitu, ketika menyebut nama Sayyidina Muhammad, menyebut nama Muhammad, kita awali dengan kata Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena kita ini mengikuti salah satu hadis Hadratul Rasul, di antaranya ditulis oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, salah satu ulama hebat yang masyhur dengan laqab Sultanul Ulama. Dikatakan di sana ada kitab beliau, yaitu Bidayatus Sul fi Tafdhilir Rasul. Jadi ada kitab yang membahas keutamaan Kanjeng Nabi yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Kalau tidak salah sekitar 40 poin atau lebih beliau urutkan, yang pertama hingga 40-an itu, yaitu kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Hadratul Rasul. Di antaranya Allah memilih Hadratul Rasul Muhammad sebagai Sayyid waladi Adam. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra, hadis yang begitu. Dan ketika Kanjeng Nabi ini mengisbat menetapkan dirinya sebagai Sayyid waladi Adam, maka tentu tidak sopan lah kalau kita memanggil nama beliau tanpa Sayyidina. Nah, ini yang kita ambil. Ya sementara mungkin golongan lain menyebutnya tanpa Sayyidina, nggih monggo saja. Tapi kemudian tolong jangan salahkan kami, jangan bid'ahkan kami, jangan klaim kami ini salah karena seolah-olah kita ini menuhankan Hadratul Rasul Muhammad dengan memanggilnya Sayyidina. Ini tentu salah fatal, Bagaimanapun kehebatan Hadratul Rasul, bagaimanapun kemuliaan Hadratul Rasul, tetap beliau ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin jiwa muslim, jiwa mukmin lantas menyamakan Hadratul Rasul Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah sendiri yang kalau kita bicara ayat akhir surah Taubat itu, Allah sendiri menyebut Hadratul Rasul Muhammad dengan Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Walaupun Allah juga Rahim, Kanjeng Nabi juga Rahim, kita ini tetap punya keimanan tentu rahimnya Allah tidak sama dengan rahimnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, ini kesana ya, sehingga kita ini tidak salah dan kita akan tetap kekeh memanggil Hadratul Rasul Muhammad dengan kata Sayyiduna. Kalau sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu sudah benar. Wa ala alihi, dan mudah-mudahan kepada keluarganya Sayyidina Muhammad, wa sahbihi, lan sahabatnya Sayyidina Muhammad, ajmaina halis kabehane. Nah, ini term kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu memuliakan Ahlul Bait, memuliakan para keluarganya Hadratul Rasul Muhammad, dan memuliakan para sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena ada orang hanya mencintai Ahlul Bait, kemudian tidak mencintai para sahabat, itu tentu bukan kita. Ada yang mencintai sahabat dan menistakan Ahlul Bait, itu juga tentu bukan kita. Kita ini Ahlul Bait juga oke, para sahabat ridwanullahi alaihim juga iya. Inilah kita ajmain, semuanya. Nah, ini. Kemudian kalau kita berbicara tentang alun Nabi, siapa itu alun Nabi?
Kalau saya lebih condong kepada beberapa syarah mengatakan alun Nabi itu ya semua yang mengikuti hadrat Rasul Muhammad walau kana asyan atau walau kanu usotan gitu ya. Ya semua orang yang mengikuti hadrat Rasul Muhammad walaupun dia adalah ahli maksiat. Jadi cukup dengan punya keimanan pada Allah dan para Rasul ini. Keimanan ini tidak akan goyah, tidak akan luntur dengan kemaksiatan yang dilakukan. Inilah keyakinan kita sebagai Asy'ariyun, sebagai orang-orang yang teologinya Asy'ariyah. Kita tidak pernah mengkafirkan orang lain karena kemaksiatannya. Ya tentu kecuali kemaksiatan yang memang menggugurkan keimanan. Ada orang tidak percaya pada Al-Quran, ya tentulah dia tidak mukmin. Tapi kalau kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak berbau melunturkan keimanan, maka kita tetap akan bilang dia mukmin walaupun dia ahli maksiat. Dia tetap sebagai muslim sekalipun perilakunya terkadang melanggar syariat. Inilah kita. Sehingga tradisi mengkafirkan orang lain, tradisi menyesatkan orang lain yang hanya melanggar maksiat-maksiat yang pada hari itu kalau dikaji masih jauh dari kemungkinan menanggalkan keimanan, kita tetap mengatakan hum mu'minuna, mereka ini adalah tetap orang-orang yang mukmin. Hum muslimuna, mereka tetap adalah orang-orang muslim. Jadi tradisi takfir itu bukan tradisi kita. Bukan tradisi kita sebagai orang-orang yang berfaham Ahlussunnah wal Jamaah, yang teologinya Asy'ariyah atau Maturidiyah, yang fikihnya bermadhab a'immatul madzhab al-arba'ah, yang tasawufnya mengikuti Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili atau Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Wa ba'du lan ing dalem sakwise bismillah alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin fa hadhihi mongko utawi iki iku risalatun risalah. Ini kata Hadratus Syekh yang ada ini gitu ya, yang ada ini adalah risalah, tulisan singkat gitu ya. Fi ahkamin nikahi ing dalam menjelaskan pira-pira hukum nikah. Da'a mendorong ni ing ingsun ila ta'lifiha maring mengarang, menyusun risalah. Apa yang mendorong? Apa kaunu aktsari muridit tazawuji, onone mayoritasé piro-piro wong kang ingin menikah. Nah, ini mas-mas, mbak-mbak ya yang sudah ingin nikah. Min awami ahli baladi, saking piro-piro wong awami penduduk negara ingsun gitu ya. Orang-orang Jawa atau sekarang bangsa orang-orang Indonesia yang ingin menikah itu mayoritas, kata Hadratus Syekh, mayoritas mereka itu ikula yata'allamuna gitu ya. Ikula yata'allamuna ora belajar sapa aktsar muridit tazawwuj. Mayoritas mereka yang dipikirkan hanya aku seneng tanda dengan anak ini gitu ya. Cinta apa tidak gitu. Terus kerjaanku ini sudah mampu belum mencukupi kebutuhan. Yang dipikirkan hanya itu, tidak berpikir bagaimana menikah ini dibekali dengan ilmu. Golek aku mari nikah, terus apa yang harus saya lakukan? Tanggung jawab saya bertambah atau tidak? Kemudian bagaimana nanti kualitas pembinaan saya pada istri saya? Golek haid ya apa, lek nifas kayak apa, lek punya anak nanti apa yang harus saya lakukan dalam bingkai syariat ini? Nah itu kata Hadratus Syekh saat itu zaman era Hadratus Syekh sebelum 47 tentu ya. Karena Hadratus Syekh sedo 1947. Ini sudah dinilai Hadratus Syekh dorongan menikah itu mengecampingkan dorongan pembekalan terhadap ilmu. Nah ini dianggap ojo ngono lah kata Hadratus Syekh. Jangan begitu. La yata'allamuna iku la yata'allamuna, ora belajar sapa aktsar muridit tazawwuj, ora belajar arkanan nikahi ing pira-pira rukune nikah. Pokoke seneng rabi lah wae gitu. Pokoke seneng rabi salah, pokoke duwe ilmune rabi lah, ngono sih bener iku ya. Makanya santri nikah kapanpun siap kan sudah punya ilmunya walaupun tidak ada calonnya gitu ya. Ya golek lah calon mesti ono ya kan. Jangan khawatir.
Wala syurutahu lan ora belajar ing pira-pira syarate nikah wala adabahu lan ora ing pira-pira adabe nikah. Berarti kan ini ma'a wujubihi sertane wajibe. Ya. Sertane wajibe ta'allum gitu ya. Masdarnya la yata'allamun. Ma'a wujubi sertane wajibe ta'allum alaihim ing atase aktsar muridit tazawwuj. Jadi memang hadratus syekh ini kalau kita melihat adabul alim wal muta'allim memang menyatakan bahwasanya apa yang kita butuhkan ya, apa yang kita butuhkan dan apa yang mau kita lakukan itu harus dibekali dengan ilmu dan mempelajari ilmu yang mengantarkan kita untuk bisa melakukan yang harus kita lakukan tadi, hukumnya adalah harus. Ini sekarang kita puasa, apa sih belajarnya membaca, mempelajari fikih puasa? Jawabannya fardu ain. Karena tanpa mempelajari fikih puasa, mustahil kita akan bisa berpuasa dengan baik dan benar. Demikian pula untuk menikah, gitu ya. Untuk menikah ini, ya kita butuh ilmu tentang pernikahan, maka mempelajarinya adalah fardu ain. Jadi jangan pikirkan calonnya dulu, jangan pikirkan apanya dulu, tapi pikirkan bekal untuk menikah dalam kajian keilmuan ini. Maka bagi para jomblo, para murid tazawud, orang-orang yang menikah, ngaji dulu. Biasanya itu bilang ya inilah Dhaul Misbah dihatamkan dulu baru cari calon gitu ya. Jangan keburu cari calonnya kemudian Dhaul Misbahnya belum terbaca gitu ya. Fata'ammal tu kata hadratus. Fata'ammal tu maka kemudian mengangan-angan sapa ingsun sababadzalika ing sebabe mengkono-mengkono la yata'allamun. Kenapa kemudian mereka tidak belajar? Diangan-angan oleh hadratus. Fa idza ta'ammaltu gitu ya. Tak pikir-pikir huwa utawi sababu dzalik iku kaunu babin nikahi onone bab nikah onone iku mundarijan masuk fil kutubi ing dalam pira-pira kitab al-kibari yang besar-besar. Ternyata ngaji fikih baru Safinatun Najah, baru Sulam Taufik gitu ya, Safinatus Shalah ya mesti gak ketemu bab nikah, baru lulus gopoh mulih sing gare itu dong maring mondoke keburu nikah, atau pas mondok gak kober-kober maca kitab sampai hatam gitu. Fatakasalat mongko kemudian malas opo himmatuhum keinginannya aktsar muridit tazawwuj andalika saking mengkono ta'allum. Malas kita gede-gede ya. Fa'aratu mongko berkehendak sapa ingsun dzikraha ing menyebutkan ahkaman nikah, itu di arkanan nikah wa syuruta wa adab fi hadhihi risalah ing dalam iki risalah. Ya sudahlah, saya berinisiatif untuk merangkum dari yang besar-besar itu kita masukkan di satu risalah saja yang tipis. Supaya apa? Supaya mudah apa tanawuluha mendapatkan penjelasan tentang arkanun nikah wa syurutuhu wa adabuhu ala muridit tazawwuji ing atase pira-pira wong kang menghendaki nikah minhum saking awam atau minhum saking aktsar muridit tazawwuj. Wa samaitu lan menyebut sapa ingsun ha ing risalah. Setelah jadi maka kitab ini risalah ini saya sebut Dhau'al Misbahi fi bayani ahkamin nikah. Kalau dimaknani ya cahaya lampu yang menjelaskan hukum-hukum pernikahan. Jadi ibaratnya kita ini gelap, walaupun ada calonnya, ada mertuanya, calon mertua, ada pekerjaan, ini masih gelap semua. Semua itu bisa menjadi terang manakala kita disinari dengan ilmu tentang pernikahan ini. Sehingga nanti melangkah ke pelaminan sudah full ilmunya, siap diamalkan. Nah, kalau sudah demikian, maka insya Allah nikahnya benar, nikahnya bisa menuju kepada tujuan menikah, yaitu as-sakinah ya, yang dibuatkan teman-teman filmnya itu ya, as-sakinah, sakinah filmnya itu namanya. Warattab tulan mengurutkan sapa ingsun ha ing risalah ala babaini ing atase dua bab wa khatimatin lan khatimah. Kitab ini tidak banyak, hanya dua bab dengan satu penutup. Wal marju utawi kang diharapkan mimman saking wong ro'a yang melihat sapa man fiha ing dalam risalah, melihat khalalan ing cacat au naqson ing utawa kurang au khotan utawa salah. Wal marju iku ayyunabbiha yen to mengingatkan sapa man
ala dzalika ing atase mengkono-mengkono kholalan au naqson au khotoan. Ini hebatnya Hadratus Syekh, adab beliau. Jadi sekalipun beliau sudah bergelar Hadratus Syekh, tapi beliau tetap begitu. Bagi siapapun yang melihat ada kekurangan, ada kesalahan, ada cacat di kitab ini, maka tolong kami diingatkan. Luar biasa. Sementara hari-hari ini kita mungkin kalau salah diingatkan malah marah-marah. Kalau kita salah diingatkan malah kita mencari dalil pembenaran gitu ya. Tapi Hadratus juga tidak begitu. Kalau engkau memang menemukan kesalahan di kitabku, silakan ingatkan. Kenapa demikian? Karena beliau sangat meyakini li'annal insana mahallul khoto'i wan nisyani. Li'annal insana kata mensedune menungso iku mahallul khoto'i, panggone salah, wan nisyani lan panggone lali. Wa ma taufiqin ora ana utawi pertolongan ingsun ora ana iku illa billahi kejaba kelawan Allah Subhanahu wa taala, azza mahlur sapa Allah wa jalalan maha agung sapa Allah. Ini adalah bagaimana beliau sudah beradab sekali. Kalau memang aku ada salahnya, kalau engkau menemukan kesalahan, kekurangan di kitab, ingatkan saya, karena bagaimanapun saya ini tetap manusia, mahallul khata wan nisyan. Kemudian beliau menutup dengan wa ma taufiqi illa billahi azza wa jalla. Semua yang aku bisa lakukan ini tidaklah mungkin aku lakukan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alaihi ngatasi Allah tawakkaltu, berpasrah diri sapa ingsun, wa ilaihi lan maring Allah unibu, mengembalikan sapa ingsun. Ini adalah bentuk tawakal, bentuk tawakul yang luar biasa yang diajarkan oleh Hadratus Syekh kepada kita semua. Akhirnya mudah-mudahan kita bisa istiqomah membaca kitab Dhaul Misbah, kita bisa mengunduh ilmu yang manfaat barokah. Dan bagi siapapun yang ingin menikah, sekali lagi ilmu dan ilmulah yang menjadi bekal kita untuk mencapai keluarga yang sakinah, keluarga yang diharapkan oleh semua orang yang memiliki istri, memiliki anak dan keluarga. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.